saya terkaget. Kaget bangun. Setelah bangun, tapi nggak ada sosok kakek tersebut. Padahal kita bertiga. Tapi kenapa bayangan tersebut ada 4? Nah, setelah selesai itu, saudara saya bilang, sok ambil. Ya kaget. Ambil sampah. Ambil sampah itu. Oh, diminta untuk tadi sampah yang dikumpulkan suruh diambil. Oke. Tapi saya kan, buat apa sampah? Ya. Mendingan kan dibuang aja itu, kalau orang dapat saya sendiri. Ya. Ngumpulin dan masukin ke kresek. Udah ambil aja, nggak usah banyak ngomong. Dan akhirnya saya nurut, ya memang dia yang lebih tahu. Akhirnya kok mata bisa melihat sesosok macem-macem. Cuman jangan berpatokan juga sama orang tua leluhur ya. Tetap Allah yang kuasa, yang memberikan kita kelebihan dan kekurangan. Betul. Ada di samping kita ada. Kayak di samping Kak Teguh sebetulnya ada. Jangan kaget kalau merinding-merinding. Ya, betul. Ada sesosok laki-laki tua berjubah putih. Dia melambai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Merinding. Di podcast kali ini kita akan mendengarkan cerita dari narasumber kita tentang perjalanan kehidupan mistisnya, di mana dia bertemu dengan sosok gaib dalam mimpinya sampai ia kemudian diberikan arahan yang notabene semua itu tidak pernah terpikirkan olehnya, dan kemudian keahlian menurutnya juga ia dapatkan dari perjalanan mistisnya bertemu dengan sosok gaib tersebut. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja sapa. Selamat datang Kang Usep, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Usep? Alhamdulillah sehat. Kang Usep, ini kan di podcast kali ini kita pengen coba dengar cerita dari Kang Usep, mulai dari pertama kali Kang Usep yang kabarnya ini bertemu dengan sosok gaib yang kemudian itu merubah perjalanan kehidupan Kang Usep. Bisa diceritakan Kang Usep seperti apa? Iya, pada waktu itu saya masih ingat tahun 2008 pada kejadian, dan pada waktu itu di kesibukan keseharian masih sebagai pedagang di pasar. Dan tidak bisa mempunyai keahlian yang seperti sekarang ini. Pada waktu itu sepulang setelah beraktivitas dari pasar, saya beristirahat untuk tidur siang. Nah, di waktu tidur itu sebelum saya tidur, sebelum saya terlelap tidur, di antara sadar dan tidak sadar, seperti ada sesosok gaib, seorang kakek tua berjubah putih dengan postur tubuh gemuk dan tinggi. Dia datang, itu pun dalam mata terpejam, tapi memang terlihat. Raut wajah tidak begitu jelas ya. Cuman terlihat memang tua dengan berjenggot. Dia mengenakan seperti sorban atau apa yang saya lihat itu seperti belangkon itulah. Seperti belangkon tapi menggunakan jubah putih itu. Entah sorban, entah belangkon, tapi yang saya lihat itu memang belangkon, seperti belangkon. Dan pada waktu itu antara mimpi dan tidak mimpi, antara sadar dan tidak sadar pada waktu itu. Dia mengusap
dari kepala hingga kaki itu tidak menempel ke permukaan wajah kulit. Dia menganggang tangan, mengusap sampai bawah, dan itu pun setelah mengusap ke bawah, saya terkaget. Kaget bangun. Setelah bangun, tapi nggak ada sosok kakek tersebut. Tapi pada saat si kakek tersebut mengusap itu betul-betul kerasa gitu Kang Usep. Kerasa, tapi ya itu kayak memang kayak sadar nggak sadar posisinya. Dan terbangun itu, setelah terbangun itu memang nggak ada sosok laki-laki tua itu. Kang Usep pastikan pada saat benar-benar sadar bangun waktu itu di sekitar Kang Usep nggak ada seorang pun. Nggak ada, memang istri juga lagi masak di belakang di dapur, dan saya tidur di kamar ya untuk istirahat setelah beraktivitas tidur siang gitu. Istri ke dapur, di dapur lagi masak. Pada waktu itu memang posisinya sepi, di rumah pun ada saya dan istri, dan anak pun baru anak 1 dan sekarang udah 2. Pada waktu itu pun anak masih kecil, lagi sekolah itu pun. Oke, tapi pada saat si kakek itu mengusap Kang Usep dari kepala sampai ke kaki, setelah itu apakah ada yang disampaikan atau mungkin ada apa namanya hal lainnya yang Kang Usep rasakan? Yang saya lihat pada waktu itu si kakek itu hanya tersenyum. Hanya tersenyum dan tidak mengatakan suatu kata apapun. Dan saya pun namanya orang awam ya, nggak ngerti apa maksud dan tujuannya, ya saya abaikan begitu saja. Pada waktu itu kan memang saya orangnya apa, free lah, bebas, mau apapun bebas, mau melakukan apapun bebas pada waktu itu. Nah, setelah kejadian itu memang saya tidak hiraukan. Berjalan hari demi hari, setelah 1 minggu, pada waktu hari Kamis, setelah 1 minggu, pada malam Kamis, masih ingat pula, pada malam Kamis setelah 1 minggu kejadian tersebut, hati terasa ingin apa, berangkat menuju ke tempat orang tua terdahulu di wilayah saya tersebut. Wilayah saya tepatnya di Keragilan. Oke, berarti setelah kejadian itu seolah ada isyarat, seolah ada yang menuntun gitu ya, bahwa Kang Usep harus berziarah ke leluhur lah gitu ya Kang Usep. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian pada saat Kang Usep menuruti kata hati ataupun memang ada yang mengarahkan hal itu, seperti apa itu Kang Usep, bisa diceritakan kepada? Pada waktu itu saya menuruti kata hati untuk berziarah ke tempat orang tua terdahulu di suatu tempat di Keragilan. Dan saya ingat sama saudara gitu ya, karena memang saya belum berani untuk sendiri berangkat ke situ dan tidak bisa untuk berdoa ziarah kubur gitu. Akhirnya saya menemui saudara saya tersebut. Ngajak teman ya? Iya, karena memang belum bisa untuk berdoa ziarah, ataupun berani ke tempat itu, belum pada waktu itu. Dan akhirnya saya menemui saudara saya, dan saudara saya ajak, dan pada waktu itu berikut teman saya dan teman saudara saya juga sama, jadi 1 orang, 1 teman, 1 kumpulan. Akhirnya berangkat. Oke, berarti bertiga pada waktu itu ya Kang? Bertiga. Oke, malam. Bertiga berangkat pada malam itu ke tempat pemakaman di wilayah Keragilan. Dan pada waktu itu sampailah di pintu gerbang pemakaman. Area pemakaman itu. Pemakaman. Ya biasa ya. Sampai tempat
area pemakaman kita ada sopan santun, Ya. berdoa untuk yang wilayah sekitarnya ya, kayak ya yang mati-mati, orang mati kita doakan juga. Nah pada waktu itu kita bertiga, Ya. pada waktu itu malam ada bulan lah, cahaya bulan dan juga ada cahaya jalan pemakaman tersebut, ada lampu penerangan. Nah saya ngehnya dari bayangan. Oh. Bayangan. Padahal kita bertiga, tapi kenapa bayangan tersebut ada 4? Bentar, Kang Usep. Jadi Kang Usep datang ke pemakaman tersebut ya, ke leluhur, Ya. niatnya mau berziarah bertiga, tapi pada saat mau menuju ke pemakaman, Kang Usep lihat bayangan. Dan Kang Usep pastikan memang waktu itu bertiga ya? Bertiga dan sadar. Sadar betul ya? Sadar. Oke, tapi waktu itu Kang Usep melihat kenapa bayangannya malah ada 4. 4, Begitu, Kang berempat. Usep? Benar. Baik, sebentar Kang Usep. Ternyata pemirsa, ini tadi Kang Usep bercerita bahwa menuju ke area pemakaman leluhur, Kang Usep pastikan bertiga, tapi pada saat melihat bayangan, ternyata Kang Usep memastikan bahwa bayangan itu ada 4. Itu artinya itu tadi, ternyata makin malam makin merinding. Boleh dilanjutkan Kang Usep, seperti apa itu? Setelah itu melihat bayangan 4 itu, nah saya memang tidak kaget, tapi saya bertanya. Dan yang lebih kagetnya si teman saya ini yang lebih jadi bukan saya aja yang melihat bayangan tersebut. Oke, berarti teman saya juga pun melihat dan saudara saya, jadi semua pada waktu itu melihat. Oke, artinya dari kedua orang yang bersama Kang Usep itu juga betul-betul memastikan Melihat. hanya Kang Usep aja Ya. bahwa bayangannya ada 4. 4. Sementara Kang Usep bertiga. Ya, jadi semua melihat dan merasakan bayangan tersebut ganjil. Disitulah dari awal mula keganjilan perjalanan menuju pemakaman tersebut. Jadi setelah itu ya karena memang ada yang lebih senior, ya saudara saya tadi itu lebih ngerti lah, lebih bisa pada waktu itu karena memang saya belum mengerti apa-apa. Dia berkata udah nggak usah hiraukan, biasa kalau tempat asal pasti ada. Ya udah, setelah himbauan dari saudara saya tersebut, akhirnya berjalanlah terus sampai ke tempat makam yang kita tuju. Oke. Nah setelah sampai biasa pula uluk salam, sopan santun, dan akhirnya sampai duduklah di tempat makam tersebut. Di makam leluhur itu. Iya. Nah biasa ya karena memang kita duduk pengen nyaman gitu Ya. Akhirnya saya bersih-bersihkan, ada tempat-tempat ada sampah-sampah kecil-kecil gitu ya Di area sekitar makam itu. Ya di makam tersebut ada sampah sejenis plastik bekas entah apalah, terus bungkus rokok dan kayak lidi kayak seperti dupa plastik. Karena memang tempat tersebut banyak yang mengunjungi. Oke, berarti Yang mungkin bekas mengunjungi pun yang berkunjung sebelumnya. ya, gitu ya. yang Artinya- berkunjung pun bukan dari daerah daerah sendiri yang datang, dari luar pun banyak yang berkunjung untuk mendoakan sesepuh di wilayah ini. Oke, kemudian Kang Usep ngambilin sampah, ya bersihkan area makam lah gitu ya. Ya di situ memang ada kresek juga, bekas ya, kresek bekas juga. Saya masukkanlah kresek bekas, dan udah setelah beres kita mulai berdoa bertawasul di tempat makam tersebut. Berjalan berzikir terus. Setelah selesai Ya. nah setelah selesai itu saudara saya bilang sok ambil. Ya kaget, Ngambil
sampah. ambil sampah itu. Oh, diminta untuk tadi sampah yang ambil. dikumpulkan Suruh diambil. sudah diambil. Oke. Kata saya kan, buat apa sampah? Ya, Mendingan kan dibuang aja itu, kalau orang dapat saya sendiri ya, ngumpulin dan masukin ke kresek. Udah ambil aja, gak usah banyak ngomong. ya, ya. Dan akhirnya saya nurut, ya memang dia yang lebih tahu. Akhirnya setelah saya ambil, kagetlah saya. Maksudnya kan tadi ngumpulin sampah, pastikan Kang Usep itu sampahnya adalah ya bekas plastik Ya, gitu ya, bungkus macam-macam, daun kering. daun kering. Nah, setelah saya pegang, kaget. Apa? Karena memang ada yang tergenggam barang Di bungkusan, di bungkusan tersebut. Ya, yang saya pegang akhirnya inilah Oh, yang saya dapatkan. ya, ya, Maaf, ya, ya, ya. hanya memang ya yang hanya tasbih. Isinya dalam plastik itu Dalam- tasbih ini. Ya, Yang awalnya Kang Usep pastikan bahwa Kosong. itu adalah sampah real, ya. entah itu bekas plastik ataupun daun kering dan sebagainya. Tidak ada benda ini. Tidak ada memang saudara saya berikut teman saya pun memang tahu dengan dengan kesadaran masing-masing, tahu sebelum adanya ini juga memang sampah dan daun kering. Tapi setelah beres, selesai berdoa ziarah, akhirnya kaget ada ini. Ya, teman saya bertanya apa itunya, ya ini saya tunjukkan. Oh, Tapi mohon maaf Kang Usep nih. Kang Usep pada saat ziarah ke makam leluhur tersebut, karena memang dorongan dari sebelumnya kedatangan sosok gaib mungkin dari pada waktu itu. ya. Tapi mohon maaf nih Kang Usep, kira-kira pada saat datang kemudian berziarah ke makam leluhur tersebut, apakah ada permintaan khusus gitu dari Kang Usep? Apa ya, saya Minta namanya orang awam, nggak ada niat apapun untuk datang ke situ, hanya ingin berziarah, real mendoakan ingin leluhur. berziarah Ya, karena memang ada dorongan sebelumnya, Iya. tapi nggak ada niatan untuk Nggak minta ada. sesuatu dan nggak sebagainya. ada niat untuk minta apa nggak ada. Memang ingin mendoakan saja, silaturahmi. Seperti Tapi itu. kemudian Kang Usep pada saat selesai ziarah mendapatkan mendapatkan tasbih. ini. Ya. Yang saya tahu kan ini kan cuma hanya untuk zikir setelah kita sholat. Oke, memang Ya. kan fungsinya seperti itu ya Kang Seperti Usep ya. itu. Dan akhirnya saya tanyakan kembali sama saudara saya itu, ya kegunaannya itu untuk nanti, untuk berkeliling silaturahmi kemanapun berada, katanya, kata saudara saya tadi. Jadi ketika Kang Usep datang ke pemakaman tersebut, dapat tasbih dan saudara Kang Usep bilang bahwa ini harus dipakai Ya. dan harus digunakan setiap aktivitas Kang Usep, gitu Kang Usep. Ya, aktivitas setelah sholat. Kalau untuk dibawa-bawa sebenarnya nggak harus dibawa-bawa kemana-mana. Ini juga berhubung ini dalam acara, mungkin ya harus ditunjukkan juga. Ya, saya bawa aja. Oke. Terus Kang Usep bisa disampaikan lagi nih, pada waktu itu kan setelah pertama ketemu sosok gaib ya Kang Usep ya, kemudian setelah ziarah ya dan mendapatkan ini, pulang dari pemakaman itu ada hal lain nggak yang kemudian kok kayak begini, Ya, kok terjadi hal ini? disitulah perbedaannya. Sebelum ziarah, perbandingan mata pun berbeda setelah keluar dari tempat ziarah. Beda. Sebelum ziarah saya memang ya ada gelap-gelap, itu ya namanya pemakaman sepi ya. Ya betul. Sepi, redup, ada penerangan juga seadanya. Cuman kan ya serem lah. Ya Setelah sayangnya saya pemakaman lah gitu layaknya ya. pemakaman dimanapun. Setelah itu, setelah beres dan menemukan ini, keluar, salam, keluar lagi,
sampai di area pemakaman masih di luar tempat makam orang tua terdahulu, dan mata pun kerasa beda. Ada kagetnya pula, ada serem juga gitu. Kok mata bisa melihat sesosok macem-macem ada. Artinya Kang Usep setelah selesai ziarah dapat tasbih, keluar area pemakaman tanpa disadari, ternyata Kang Usep bisa melihat hal-hal lain. Iya, tanpa disadari dan tanpa saya meminta, pengen ini, tanpa ada apa-apa. Memang pure, nggak ada permintaan Pure. apa-apa. Tapi kemudian setelah keluar dari pemakaman itu, Alhamdulillah. Kang Usep bisa melihat makhluk yang lainnya. Ya, cuman jangan berpatokan juga sama orang tua leluhur ya. Tetap Allah yang kuasa, yang memberikan kita kelebihan dan kekurangan. Betul. Nah, udahlah. Pada waktu itu sebentar Kang Usep, melihat sosok apa Pak pada saat keluar dari pemakaman tersebut? Pokoknya yang sebelumnya saya belum pernah lihat, kayak anak kecil, banyak yang berseliwer, yang lari-lari, yang lari-lari, terus kayak sejenis gundurwo, macam gundurwo. Saya pun baru melihat ya yang badannya begitu besar, tinggi, dengan hitam, dengan aroma yang tidak enak lah. Pokoknya wow. Dan ada sesosok disebut kuntilanak. Ya, biasanya kuntilanak duduk dengan begini gitu. Di atas dahan, memainkan rambut gitu ya. Ya seperti Sebentar Kang Usep. Artinya bahwa setelah keluar dari area pemakaman itu, Kang Usep seolah betul-betul dibukakan, dan bisa melihat apa sosok apapun di hadapan Kang Usep. Begitu Kang Usep. Betul. Bisa ini ternyata setelah keluar dari pemakaman leluhur tadi, Kang Usep seolah diberikan kelebihan ke Kang Usep bisa melihat sosok gaib dan sebagainya. Tapi Kang Usep ini saya udah mulai merinding ya. Udah mulai merinding. Itu artinya Kang Usep sekarang bisa melihat makhluk halus, yang gaib gitu ya. Seperti itu. Artinya di sekitar kita ngobrol berdua ini Ada. Di samping kita ada. Kayak di samping Kak Teguh sebetulnya ada. Jangan kaget kalau merinding-merinding. Ya, betul. Bisa dilanjutkan Kang Usep. Nah, setelah kemudian selesai Kang Usep keluar area pemakaman itu, kemudian mungkin lain waktu setelah dapat juga tasbih tersebut, hal atau perubahan apa yang kemudian terjadi di kehidupan Kang Usep? Enggak lain waktu lagi ya, masih dalam perjalanan tersebut. Masih perjalanan pulang, masih perjalanan pulang, itu pun belum keluar dari area pemakaman, masih pertengahan area pemakaman menuju keluar pemakaman. Ada sesosok laki-laki tua berjubah putih. Dia melambai ke arah, dan dia sambil memegang suatu senjata, pedang. Dan pada waktu itu sadar, saya pun masih sadar. Pada waktu itu masih sadar, dan saudara saya pun melihatnya pula. Artinya saudara Kang Usep juga melihat. Memang dia lebih senior. Tapi kan waktu itu ada 3 Kang Usep. 3, dan teman saya tanyakan tidak melihat mungkin ya, karena memang dia belum diberi kesempatan untuk melihat pada waktu. Artinya Kang Usep dengan saudara Kang Usep melihat, tapi satu teman Kang Usep nggak bisa melihat. Belum bisa melihat hal itu. Setelah kemudian lambaikan tangan itu ke arah Kang Saya Usep, menuju ke laki-laki itu, nyamperin, saya samperin, dan pada waktu itu saudara saya mencegah.
Stop, jangan. Karena apa? Kenapa jangan? Udah, jangan. Nurut kata saudara saya. Kenapa? Dan akhirnya dia berkata, jangan samperin dia karena taruhannya nyawa. Artinya saudara Kang Usep bisa melihat dan juga lebih peka. Iya. Mungkin lebih tahu hal apa yang mungkin akan terjadi kalau Kang Usep nyamperin sosok Ya, tersebut. mungkin karena memang saudara saya lebih peka ya. Jadi saya belum tahu. Saudara saya yang lebih peka itu saudara saya. Oke. Dan dia mengatakan seperti itu, jangan samperin dia, itu taruhannya nyawa. Kenapa? Kata saya. Oke. Kaget kan, Ya. kok bisa sampai taruhannya nyawa. Dan akhirnya dia mengatakan dia melambaikan tangan, menawarkan senjata pedang itu harus mengalahkan dia dulu. Oh, pantas, kata saya tuh. Jadi wajar kalau memang taruhannya nyawa, karena memang antara siapa yang akan kalah, dia yang akan mendapatkan pedang tersebut. Artinya pada saat saudara Kang Usep mencegah dan Kang Usep pun nggak jadi untuk terus Iya. melanjutkan. Ya saya lebih baik mundur Oke. untuk selamat. Baik, Jadi- sebentar Kang Usep ya. Jadi pemirsa, ternyata saudaranya Kang Usep dari bertiga tadi yang ikut berjarak ke pemakaman leluhur itu lebih peka, dan rasanya kita bakal penasaran dengan saudaranya Kang Usep. Artinya di episode berikutnya kita akan coba datangkan saudaranya Kang Usep dan untuk bercerita hal mistis apa yang tadi disampaikan oleh Kang Usep, bahwa saudara Kang Usep ini punya kepekaan yang lebih terhadap makhluk gaib dan lain sebagainya. Bisa dilanjut Kang Usep sudah. Ya setelah itu teruslah berjalan pulang akhirnya, karena memang saudara saya melarang untuk nyamperin laki-laki tua itu. Akhirnya lanjutlah perjalanan pulang, akhirnya sampai ke rumah masing-masing dan beristirahat. Dan kemudian hari berlanjut ke hari, akhirnya saya ya biasa beraktivitas lagi seperti biasa. Dan pada suatu hari ada satu orang tetangga, ya tetangga saya minta dipijat gitu, urutlah gitu. Lah saya kan kaget, saya kan nggak bisa apa-apa, dan dia pun tahu saya nggak bisa apa-apa. Oke, artinya setelah kejadian itu, kemudian selang beberapa waktu, Kang Usep tiba-tiba didatangi atau kedatangan tetangga dan minta dipijat atau diurut. Padahal Kang Usep sendiri sadar, tetangga Tahu. pun tahu bahwa Kang Usep tidak pernah punya keahlian sebelumnya. Kalian ya seperti itu. Tapi seolah ada yang menggerakkan tetangga itu untuk datang ke Kang Usep. Mungkin seperti itu ya. Dan pada akhirnya ya saya cobalah, karena memang dia juga terus memojokkan saya untuk jadi dia gitu ya. seolah meyakinkan Kang Usep Iya, gitu. meyakinkan saya, memaksa saya gitu. Hmm. Akhirnya ya sudah, saya yakin baca juga seadanya, bisa juga sebisanya. bismillah sama sholawat aja udah gitu. Oke. Aja udah. Pokoknya sebisa Kang Usep lah gitu ya. Sebisanya aja baca. Ya. Akhirnya saya pegang, pijat. Lah kok kenapa tangan ini bisa kayak jalan, kayak ada yang gerakin gitu, jalan ya, seperti itu Oke. pada waktu itu. Dan akhirnya selesailah pijat juga, dan hasilnya memang katanya kata yang dipijatnya memang pas katanya. Lah Oke. pas dari mana, belajar enggak gitu. Nah itu bisa juga kayak gerak sendiri tangan juga begitu. Artinya pada saat Kang Usep pijit pertama kali pada waktu itu, secara sadar Kang Usep yakin bahwa belum punya keahlian sebelumnya, Iya. ya. Tapi pada saat megang, pada saat mulai melakukan urut atau pemijatan itu, Kang Usep ya, soalnya ada yang ngegerakin. Iya, seperti itu. Seperti itulah ya. Dari situlah mulailah ya sehari
satu, kadang sehari dua datang, ada terus itu. Mulai dari Mulai situ, berangsur. mulai berangsur. Ada lagi gitu. Ada lagi, dan akhirnya saya sambil mempelajari juga ya, apa biar nggak bergerak sendiri, saya harus bisa kontrol juga. Oke, coba kemudian sambil belajar dan mendalami kepekaan juga gitu ya. Mendalami ya urat-urat. Oke. Itu pijat juga, mendalami, bertanya, ngobrol sama saudara saya juga sambil ngobrol begitu. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah masih diberi kelebihan seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan sampai sekarang masih ada tetangga atau kerabat atau Iya, bahkan sekarang bukan tetangga lagi yang minta, dari luar daerah pun sering keluar. Saya sering keluar. Berapa tahun setelah kejadian tadi, tahun 2008, dan ini kejadiannya di tahun 2010-an. Oke, artinya 2 tahun setelah kejadian itu kemudian muncul lagi. Ya, ada lagi kejadian. Pernah saya mendatangi tempat di mana para pendahulu, orang tua terdahulu di wilayah saya juga, masih di wilayah Keragilan tersebut, tapi bukan di lokasi yang kemarin. Ya, ini bukan makam, memang cuma persinggahan, makom lah. Jadi tempatnya juga bukan makam ya, namanya makom ya, kadang ada batu doang, tempat duduk batu doang gitu. Dan bertepatan ada pohon besar, dua pohon besar di situ. Kalau misalnya datang di tempat tersebut ada pohon besar. Ya, dan ada batu tempat duduk. Ya, di situ saya mulai berdoa ziarah. Di situ kan setelah 2 tahun itu kan saya mulai mempelajari doa ziarah, doa macam-macam setelah itu. Ya, jadi saya beranikan sendiri juga pada waktu itu. Bentar Kang Hussein, tapi dari 2 tahun setelah kejadian itu artinya berangsur banyak kemajuan. Ya, terus kemudian tiba-tiba seolah ada yang mengarahkan juga ya, untuk datang ke tempat tersebut. Iya. Masih di daerah situ mulailah berdoa ziarah. Nah, di waktu tepatnya pas zikir umumnya pada waktu ziarah itu kan ya itu ada sesosok dari atas yang turun ke bawah. Dan saya pun kaget, namanya kita sendiri kan. Sosok seperti rambut ke bawah, namanya ke bawah ya, posisi sosoknya pun kepala di bawah, kaki iya dengan postur terbalik, dan naik pun posisi tetap seperti itu, terbalik pula. Terus sampai naik turun, jadi dari atas turun melihat saya kayak geleng-geleng laga-laga gitulah, bermain-main. Mungkin menakut-nakuti, mengganggu seperti itu. Dan setiap kali dia turun ke bawah menakuti, setiap kali dia ke atas dia tertawa. Entah disebut apa, kalau saya bilang itu sungsang lah. Dan pastikan waktu itu kamu sadar betul dan melihat nyata banget itu. Nyata, sadar, memang posisi sadar ya pada waktu itu. Tengah malam pula, memang dia sendiri. Ya, maksudnya enggak dengan teman lagi ya? Enggak, karena memang sudah mulai terbiasa. Pada waktu itu ya akhirnya saya nggak hiraukan, karena memang terus melanjutkan terus sampai dengan selesai. Akhirnya setelah selesai, akhirnya dia yang bosan sendiri, hilang sendiri dengan sendirinya. Nah, pada waktu itu ya setelah hilang pun akhirnya kita juga selesai berdoa, zikir selesai, akhirnya pulang. Disitulah kejadian berikutnya yang terjadi di misi bertemu dengan sosok-sosok
seperti itu. Dan ya sifatnya seperti itu ya, memang dia selalu mengganggu sama manusia. Sehingga bahkan di sekitar studio ini pun ada, cuman dia alhamdulillah nggak mengganggu. Ganggu kita ya. Ya hanya menampakkan saja. Seperti itu. Mungkin ya itu yang saya bisa ceritakan. Kayaknya Pengalaman saya. Kang Usep, kayaknya kita bakal penasaran kalau mungkin nanti Kang Usep dengan saudara Kang Usep bisa kita datangkan ke sini dan mungkin bisa bercerita lebih lagi, karena saya yakin tadi dengan cerita Kang Usep bahwa ternyata saudara Kang Usep itu lebih peka dari Kang Usep. Ya. Kayaknya banyak cerita mistis yang nanti akan kita dengarkan dari saudara Kang Usep. Dan begitu kita tunggu di episode berikutnya dengan saudaranya Kang Usep. Demikian pemirsa podcast Merinding kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Makin malam makin merinding. Terima kasih.